Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Hari ini, hari Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Injil hari ini mengajak kita untuk berjumpa kembali dengan dua tokoh dalam kitab suci yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus dan seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Keduanya sedang berputus asa. Yairus berputus asa karena anak perempuannya sedang sakit keras, bahkan hampir mati. Sedangkan wanita ini berputus asa karena ia tidak punya lagi apa-apa. Harta bendanya sudah habis terpakai untuk pembiayaan pengobatan sakitnya. Mereka berdua sedang berputus asa. Namun dalam keputusasaan mereka ini, kemudian mereka melihat ada secerca harapan. Mereka menemukan harapan itu ada dalam diri Yesus. Karena itu mereka bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keputusasaan mereka, memberanikan diri, menguatkan diri, memantapkan diri untuk melangkah mendekati harapan mereka, mendekati Yesus. Dan kemudian di hadapan Yesus, Yairus berkata, "Anakku perempuan sedang sakit keras, hampir mati. Datanglah kiranya ke rumah, letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan sembuh dan tetap hidup." Sedangkan wanita ini berkata dalam hatinya, "Asalkan aku bisa menjamah jubahnya, aku pasti akan sembuh." Saudara-saudariku yang terkasih, bagi saya ada dua pelajaran rohani yang bisa kita petik dari kisah ini. Pertama, kalau Yairus dan wanita tadi menaruh seutuhnya harap dan percaya mereka kepada Yesus, maka mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah saya yang menyebut diri orang Kristen, pengikut Kristus, orang Katolik ini menaruh harap dan percaya saya seutuhnya kepada Yesus? Harus kita akui, masih sering kita menaruh harap dan percaya tidak seutuhnya kepada Yesus. Masih sering separuh untuk Yesus, separuh untuk Tuhan, separuhnya lagi, yang lain lagi untuk yang lain. Atau mungkin masih 1/4 untuk Tuhan, yang 3/4 lain untuk yang lain lagi. Ada orang yang lebih menaruh harap dan percayanya kepada harta dan kekuasaan, sehingga apapun akan ia lakukan untuk bisa mendapat jabatan. Ada orang yang menaruh harap dan percaya seutuhnya kepada kekuatan uang, sehingga menipu pun, mengambil apa yang bukan miliknya pun akan ia lakukan, asalkan bisa mendapatkan harta, bisa mendapatkan uang. Ada orang yang menaruh harap dan percaya hanya kepada kemampuannya sendiri. Saya tidak butuh orang lain, semuanya harus sesuai dengan keinginan saya. Kalau tidak sesuai dengan keinginan saya akan marah atau hati saya tidak akan tenang. Hari ini kita diingatkan lagi oleh Yairus dan oleh wanita tadi, bahwa sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, orang Katolik, maka harapan dan percaya kita haruslah kita letakkan pada Yesus sendiri. Dan pelajaran rohani yang kedua yang bisa kita petik, saya sering mendengar orang berkata, "Romo, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun saya tidak ke gereja. Saya rasa sudah terlambat bagi saya untuk bertobat." Saudara-saudariku terkasih, kisah Yairus menunjukkan tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Sebelum Yesus sampai ke rumah Yairus, mereka sudah mendengar kabar, ya ternyata anak Yairus sudah meninggal. Dan mereka kemudian berpikir, sudah terlambat. Tapi sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Sebab meskipun orang lain berpikir sudah terlambat,
Tapi Yesus menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat. Yesus tetap datang dan membangkitkan anak Yairus, dan kemudian anak itu menjadi sembuh. Saudara-saudari terkasih, mari kita mantapkan hati kita. Kita letakkan percaya dan harap kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita sedang berada jauh dari Tuhan, mari kita datang kembali kepadanya tanpa berpikir sudah terlambat. Sebab sekali lagi tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,